Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama bisa ngaji bareng, berkumpul di majelis yang mulia. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama kita akan mulai kembali hadis dari kitab Bulughul Hadis. Ini sudah sekian kali pertemuan, namun masih di bab 1. Insyaallah hari ini bab 1 selesai dan kita akan lanjut di bab 2. Di halaman bab 1 terakhir, bab 1 terakhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalau tak salahnya man ta'allama baban ilmi ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikuti sama-sama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-'ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Banyak kalau ya, alhamdulillah. Terjemahkan. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabiy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, terjemahkan, tulis ya, man barang siapa ta'allama, yang belajar, ta'allama belajar, baban satu bab, baban satu bab. Nek babun itu artinya pintu. Ada istilahnya bab. Bab itu bahasa Arab ya. Baban satu bab minal ilmi, dari suatu ilmu, ya'malu, dia mengerjakan, ya'malu, dia mengerjakan, bihi, dengannya, bihi, dengannya, atau
lam ya'mal tidak mengerjakan atau lam ya'mal tidak mengerjakan bihi dengannya karena adalah ia itu afdalah lebih utama min dari ayu sholliya sholat alfa 1000 rakaatin rakaat alfa rakaatin 1000 rakaat alfa 1000 rakaatin rakaat tatawuan sunnah tatawu itu sunnah. Waqala nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabari wong ta'ala makang sinau sapa man baba ing babil ing sabab minal ilmi saking ilmu ya'mal bihi dan amalake awalan ya'mal bihi ora dan amalake kana afdal maka itu lebih utama min ayyusalli al-raka'atin tatawuan ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat sholat sunnah. Saking utamanya ngaji belajar. Kita belajar di sini dapat satu hadis terkait dengan keutamaan ilmu. Pulang nggak dipelajari lagi, nggak dibuka lagi bukunya, taruh di rak, lali. Pas acara mulai ngaji selama menit, go menit, nengis lali. Umpamane itu lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Besok bawa pulang lagi bukunya, taruh di meja, buat teh ketumpahan teh. Jekusu. Itu lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi makanya luar biasa tasjid dorongan Islam untuk menuntut ilmu. Mestinya ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, mestinya umat Islam itu maju. Mestinya itu tidak ada yang buta huruf di dunia Islam itu. Mestinya kita itu unggul di dalam dunia sains dan teknologi. Saking utamanya menuntut ilmu, didorong terus oleh hadis-hadis Rasulullah, oleh Al-Quran. Karena memang kemajuan peradaban itu dimulai dengan ilmu. Barat maju ya dengan ilmu, Cina maju ya ilmu. Umpamanya Cina itu di Indonesia berapa persen? Ini kalau mau saya pun tidak Cina. Yaitu dengan ilmu. Maka meskipun jumlahnya sebetulnya yang lebih, karena ilmu pengetahuan tertinggal, dia jadi ombang-ambing, mudah dipermainkan oleh orang Yahudi yang jumlahnya di dunia tidak lebih dari 12 juta. Amerika aja tunduk sama Yahudi Israel. Negara dikuasa segede itu. Kalau ada keinginan Israel, permintaan Israel, Amerika itu spot itu tidak berani nolak. Karena yang menguasai ilmu pengetahuan di Amerika itu, yang menguasai lobby-lobby itu, yang menguasai media, yang menguasai ekonomi semua di Amerika, Yahudi semuanya. Makanya calon presiden Amerika ketika hendak mencalonkan saja harus sowan orang Yahudi dulu. Kalau nggak sowan dia tidak akan terpilih. Padahal Yahudi hanya sisa 12 juta di dunia. Harus selesai dunia. Umat Islam sak miliar kowe, aku kalah kalau saya cici ilmu. Israel itu sama Jakarta dari Jakarta. Itu kalau dunia Islam kecil sudah tenggelam. Iya.
tapi kita dipermainkan. Kenapa? Karena kita lalai dengan ilmu pengetahuan. Rasul sudah mengajarkan, para sahabat sudah mempraktekkan, maka tidak heran hanya di kisaran 100 tahun saja Persia runtuh, Romawi sudah digerogoti, sudah menjadi negara yang kecil. Dan masa Sultan Al-Fatih Romawi sudah runtuh. Kenapa? Kekuasaan umat Islam terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Loh, Sultan Fatih untuk menghancurkan Romawi itu bukan dengan strategi yang biasa, namun luar biasa, membuat sebuah meriam yang besar yang kita ampun, meriam terbesar di zamannya. Sehingga Romawi kaget, sehingga benteng Romawi bisa runtuh, bisa hancur oleh meriamnya Sultan Al-Fatih. Nah, itu butuh ilmu pengetahuan. Mestinya kita melihat seperti ini, orang-orang yang bodoh Islam. Mestinya kita itu nggak ke belakang seperti sekarang ini. Ya, tapi kesadaran itu kurang. Kesadaran terhadap ilmu itu kurang. Padahal ayat pertama yang dulunya ilmu ikut bismillahirrahmanirrahim. Padahal Nabi Adam yang pertama kali diajarkan juga ilmu. Adam al-asma'ullah. Turun ke bumi, turun ke diciptakan di surga pada waktu itu, yang diajarkan pertama kali bukan wahai Adam, ini kamu dari surga, silahkan kamu makan terserah kamu. Bukan itu, tapi kasih ilmu dulu. Setelah dikasih ilmu baru silahkan kamu nikmati kenikmatan surga. Tapi ilmu dulu. Maka berbahagialah kita yang ada di majelis ini, bisa ngaji, insya Allah pahalanya melebihi orang sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Lanjut. Waqala ikuti. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama صافحني ومن جالس عالما فكأنما جالسني في الدنيا ومن جالسني في الدنيا أجلسته معي يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار عالما فكأنما زارني ومن صافى عالما فكأنما صافحني ومن جالس عالما فكأنما جالسني في الدنيا ومن جالسني في الدنيا أجلسته معي يوم القيامة. Kita terjemahkan. وقال dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harokatnya ada yang salah ini. Waqala Nabi ya, bukan Nabi ya. Ini fa'il. Man barang siapa? Man. Terjemahkan ya. Man barang siapa? Zaro yang berkunjung. Kalau kita ada istilah ziarah kubur, berarti mengunjungi kuburan. Zaro ya zuru ziarah. Zaro mengunjungi. Aliman seorang alim. Aliman seorang alim. Faka'annama seakan
akan ia. Faka'annama seakan-akan ia zaroni mengunjungiku. Zaroni mengunjungiku. Waman dan barang siapa. Kalau yang sudah pernah diterjemahkan sebenarnya tidak harus diterjemahkan ulang biar ingat-ingat. Tapi kalau ragu-ragu silakan. Waman dan barang siapa sobaha berjabat tangan. Sobaha berjabat tangan aliman kepada orang alim. Aliman kepada orang alim. Faka'annama tadi seakan-akan ia sobahani berjabat tangan denganku. Berjabat tangan denganku. Waman apa waman? Seperti sing sapa wonge. Barang siapa jalasa duduk julusan ijlis ya. Jalasa yujalisu mujalasatan. Jalasa duduk. Aliman apa? Bersama orang yang alim. Bersama orang. Pakaan nama apa? Pakaan nama seakan-akan dia. Seakan-akan dia. Jalasani. Oke, duduk bersamaku. Kalau bisa bahasa Arab nih, bisa bahasa Indonesia. Kalau sampai ngerti-ngerti sisa mosonya seperti hati ini. Amin. Di dunia, nah, top. Di dunia. Waman dan barang siapa. Waman dan barang siapa. Jalasani duduk bersamaku. Di dunia. Oh, di dunia. Ajlas tuhu. Sama ini dari kata jalasa. Teman-teman, bahasanya ajlasa, bukan jalasa. Ajlasa saya dudukkan. Saya dudukkan ia. Ada punya. Saya dudukkan ia. Ma'i bersamaku. Ma'i bersamaku. Yaumal qiyamati. Man barang siapa zara yang berkunjung aliman kepada seorang alim, maka nama seakan-akan dia zaroni mengunjungiku. Waman dan barang siapa soha berjabatan aliman kepada seorang alim, maka nama maka seakan-akan ia sofahani berjabatan denganku. Waman dan barang siapa jalasa duduk aliman kepada seorang alim, maka nama seakan-akan dia itu jalasani duduk bersamaku di dunia. Waman dan barang siapa jalasani duduk bersamaku di dunia, maka ajlas tubuh dia akan saya dudukkan main bersamaku yaumul qiyamah pada hari kiamat. Mengunjungi orang alim, sunnah Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW. Maka kalau di kalangan saudara-saudara kita itu
biasanya umum mereka itu istilahnya ngalap berkah kalau Pak Kiai. Iya, karena ini sunnah. Jadi datang ke tempat Pak Kiai, jabat tangan, ngobrol sejenak, itu sudah paling besar. Karena kita mengunjungi Bapak Kiai itu orang alim, itu seakan-akan kita sudah mengunjungi Rasulullah SAW. Loh kok bisa? Ya bisa karena orang alim itu merupakan pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya wa inal anbiya la yuriduuna walakin aman walakin yuriduuna yang namanya ulama pewaris Nabi dan Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan duit dinar atau dirham atau rupiah atau dolar atau pound sterling, tetapi mewariskan ilmu. Maka ketika kita mengunjungi para ulama, sama artinya kita mengunjungi pewarisnya Kanjeng Nabi. Berarti kita mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Karena kita ngalap ilmunya, meskipun hanya sekedar assalamualaikum Bapak Kiai, ngobrol sejenak, apa kabar, udah itu aja, itu pahalanya luar biasa. Di hadis sebelumnya dikatakan melihat tok orang Pak Kiai, orang alim itu seperti apa? Memerdekakan kuda. Luar biasa pahalanya besar, saking pentingnya ilmu. Nek ora iso ke majelis taklim sesekali berkunjung ke tempatnya Bapak Kiai, orang yang dianggap alim. Yang kedua, jabat tangan dengan Kiai itu sama dengan berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Pahalanya besar. Bahkan memang jabat tangan ini sangat dianjurkan oleh Islam. Bukan hanya kepada orang alim, kepada sesama muslim pun sangat dianjurkan. Maka di dalam hadis dikatakan, sekiranya idza iltaqa al-mu'minani fayatasafahani, jika dua orang mukmin bertemu kemudian saling berjabat tangan, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, maka dosa-dosa keduanya itu akan dihapuskan sebelum mereka berpisah. Nah, jabat tangan pakai pahala sedih. Maka Nabi Muhammad SAW dulu ketika bertemu dengan sahabatnya, justru Nabi itu yang gini duluan. Luar biasa, dia ngajak salaman dan dulu menarik tangannya sebelum sahabatnya narik. Begini aja. Kenapa? Ketika berjabat tangan itu dosa-dosanya itu antara dua orang ini merepeli, berjatuhan dari tangannya, menggugurkan dosa. Apalagi kepada seorang alim. Itu juga punya implikasi sosial. Artinya apa? Bahwa kita sesama muslim itu harus saling erat, harus saling bersaudara. Maka sholat jamaah itu sesungguhnya bagian daripada upaya pertemuan sesama muslim itu, supaya kita sesama muslim itu erat, jangan saling buntu-buntuan. Maka Rasulullah SAW ketika sholat jamaah menjadi imam sholat jamaah, setelah salam menghadap ke makmum. Tujuannya macam-macam. Di antaranya sambil ngabsen, wah ini kok nggak datang kemana? Ditanya, ini sahabatnya biasanya datang kok nggak sholat jamaah kemana ya? Sakit ya Rasulullah. Oh dijenguk. Kalau lihat ini orang datangnya kemana terus jamaahnya sedikit ini orang munafik. Iya. Jadi sholat jamaah itu kita ini Rasulullah SAW. Nanti ada yang tanya, jabatan setelah sholat boleh enggak? Bid'ah atau enggak? Imam Syafi'i mengatakan yang namanya bid'ah itu jika terkait dengan persoalan ibadah. Semua sepakat kalau kita sholat setelah salat itu sholatnya sudah selesai. Nah, karena sudah selesai sholat, Anda hendak minum, Anda hendak berdiri, Anda hendak pergi ke kamar mandi, Anda hendak jabat tangan, ya tidak ada masalah. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Mau jabat tangannya pas masuk masjid, mau setelah sholat, silahkan saja. Mau sholatnya sudah selesai. Yang tidak boleh itu ketika sholat terus jabat tangan. Allahu Akbar, ada yang datang. Nah, ini kasar salatnya karena di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat silakan saja. Dan hadisnya jelas. Sesiapa seorang muslim mukmin ketika dua orang mukmin ketemu saling jabat tangan,
Sebelum mereka berpisah maka dosa-dosa diampunkan. Jelas dalilnya. Mau dilakukan setelah sholat, sebelum sholat, di masjid, di luar masjid, di rumah, mau sholat silakan saja. Maka kemudian di Indonesia ada yang namanya acara halalun bihalalin. Nah, ini bahasa Arab sih orang-orang ini. Karena orang halal bihalal kok bingung ngerti. Ini bahasa Arab yang orang Indonesia kan pengen arti kita Islami. Akhirnya dibuatlah istilah halal bihalal. Yang intinya di situ saling jabat tangan. Boleh, ya boleh. Karena sebagian kalangan mengatakan halal bihalal tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka halal bihalal itu bid'ah. Lo bid'ah dari mana? Ini kan bukan ibadah, cuma ketemu, saling maaf-maafkan, saling jabat tangan, makan-makan bareng. Jadi sudah semuanya itu. Jabat tangan jelas tadi hadisnya. Silaturahmi jelas hadisnya. Man sarrahu ayyub sarrahu fi rizki aw yus'alu fi atharihi falyasur rahimahu Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin disenangkan dengan limpahan rezeki atau dipanjangkan umurnya, maka rajin-rajin silaturahmi. Nah, jelas ada silaturahmi di situ, ada jabat tangan di situ, ada saling maafkan. Maka tidak madlamatun. Barang siapa yang pernah punya kesalahan, fal yatahalalhu minha dalam hadis. Maka hendaklah dia itu supaya minta dihalalkan. Nah, jadinya halal dihalal. Fal yatahalalhu minha supaya dia itu segera minta dihalalkan. Minta maaf. Nah, di situ juga saling minta maaf. Digabung jadi satu menjadi acara halal dihalal. Jangan mangan-mangan wabil ahman. Orang yang namanya Idul Fitri, apa Idul Fitri? Aku isi salah, kembali suci salah, artinya salah kaprah. Aid itu artinya haflah, Aid itu artinya pesta. Fitri artinya makan. Idul Fitri artinya pesta makan. Makanya Idul Fitri buat ngorong, buat opor, ayam, bener. Makanya kalau Ramadan ada namanya apa namanya? Fitr, iftar ya. Iftar itu artinya apa? Berbuka puasa setelah kita nggak makan seharian maka iftar makan. Maka ada namanya zakat fitrah, artinya zakat makanan. Makanya di mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu harus pakai makanan pokok. Karena kalau duit nggak bisa dimakan, sopo semangat duit. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut teman-teman nanti boleh pakai duit. Nanti karena duitnya bisa ditutup dengan makanan, orang nanti bisa makan. Makanya di Idul Fitri haram berpuasa. Karena Idul Fitri hari raya makan, kok juposo haram. Makanya dari pembagian zakat itu zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin sebelum sholat Id supaya habis sholat Id mereka bisa ikut pesta makan Idul Fitri. Ini yang sering salah kaprah itu Idul Fitri kembali suci. Usul mendikat ini. Tapi sudah umumnya serapa-apa. Kemudian ada lagi menjalankan dalam pakai sisi orang yang ini bahasa Indonesia lagi, bahasa Indonesia di Arabkan ini bukan dengan berarti. Tanya orang Arab yang bingung artinya apa benar aja dalam pakai sisi. Min dari aid kembali, min al-aid, wal faiz dan sukses, dari kembali dan sukses. Maksudnya apa? Biasanya kan dari masjid menuju rumah, kan dari rumah ke pasar. Ini dari kembali dan sukses umar. Jom dari rumah umar. Kan ngerti nih. Kalau dari rumah mesti tahu ngerti nih. Dari rumah umar. Wis, yes. Indonesia berani. Kalau yang benar itu taqabbalallahu minna wa minkum. Nah ini benar. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ya Allah, terimalah dari kami
dan dari kalian semuanya perbuatan-perbuatan sholat kita selama Ramadan, selama puasa Ramadan, sholat malamnya, sholat macam-macam lah, amalan sunnahnya ya Allah terimalah. Nah ini benar. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ini benar di Bapak Izin buat tidak apa. Tapi itu sudah menjadi tradisi, silakan saja. Seperti paham. Minal aidin Bapak Izin kosong-kosong, sebenarnya seperti itu. Semarang kayak Bali Padang. Ya. Jadi halal bihalal jadinya. Itu jabat tangan, sungkem itu tradisi Indonesia yang sangat baik, dan kalau kita lihat dari hadis Rasulullah semuanya ada dasarnya. Sehingga ketika ada yang mengatakan kita enggak kita, jabat tangan kok kita, sungkem jalan ngapur kok kita, jalan ngapur kok tahu dulu kok kita sendiri. Ya, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Memakan opor kok kita enak, dan kita yang mau kasihkan ke saya senang, gitu ya, diantar. Wa man sofa'ani makan nama sofani, wa man jalasa aliman makan nama jalasani. Sering-sering duduk bersama orang alim, karena ketika kita duduk dengan orang alim itu kita akan kecipratan ilmunya meskipun sedikit. Makanya ada pepatah mengatakan berteman dengan tukang besi bau bakarnya, bau sangit, kalau terakhir bau sangit. Berteman dengan penjual minyak wangi terkena harumnya, kadang dikasih sedikit-sedikit apa dari kurang kok ini baunya harum dari mana nih, jangan selingkuh. Padahal dari tukang minyak wangi. Seperti itu. Untuk wangi ini harumnya. Nah, jadi sering ziarah kunjung pada orang alim. Kalau kemarin saya sempat ke pemuda Parahan itu, pemuda Temanggung, Muhammadiyah Temanggung, mereka punya program di kalangan pemudanya, program menziarahi para kiai. Bagus. Sebulan sekali atau selama sekali kita menziarahi sepuh kita di sana. Meskipun assalamualaikum, ngobrol senang, akhirnya masukkan perkembangan dari nasib kita, barangkali ada apa, minimal ya siapa silaturahmi pahala kayak gitu. Selamat depan, silaturahmi kemana, pekan depan lagi, atau selamat depan lagi kemana, sebulan sekali, lumayan gitu. Dapat ilmu, dapat silaturahmi, mempererat hubungan persaudaraan sesama muslim. Wa man jalasa di dunya asrashu ma'i yaumil qiyamah. Ini lebih luar biasa lagi. Barang siapa yang sering duduk bersamaku di dunia, maka nanti di akhirat akan saya dudukkan bersamaku. Kata Nabi, barang siapa yang tidak suka kita didudukkan bersama Rasulullah SAW, senang sekali. Kita nggak bisa lihat di dunia, mudah-mudahan bisa lihat di akhirat. Amin. Kita tidak bisa berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, mudah-mudahan bisa berjabat tangan dengan Rasulullah SAW di akhirat. Amin. Karena Rasulullah itu sangat mencintai kita. Rasul itu sampai tidak wafat itu yang diingat umatku bagaimana kondisi umatku nanti. Di akhirat nanti, ketika semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri, termasuk para nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, semua sibuk dengan dirinya sendiri, kecuali Nabi Muhammad SAW yang memikirkan umatnya. Umatku bagaimana umatku. Hanya Nabi Muhammad yang bisa yang memikirkan umatnya pada hari kiamat. Maka yang memberi syafaat di yaumil kiamat hanya Nabi Muhammad SAW. Barangkali kita di dunia kalau kita masih banyak bolong-bolong, masih banyak salah-salah, maka Rasulullah akan melihat umatnya. Oh, bocah hai ibadah yang kurang-kurang ini rajin lah, tak kasih syafaat. Syafaat apa? Pertolongan. Supaya kita mendapat pertolongan, ya kita harus DPDP itu apa? Harus mendekatkan kepada Rasulullah dengan cara apa? Berusaha menjalankan perintah-perintah Allah SAW, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Seorang muslim di hari kiamat itu orang yang rajin sholat, orang yang rajin wudu itu hurran muhajjali tapi tak wudu. Tangannya, kemudian mukanya, kakinya, tempat-tempat yang dia itu bekas wudu itu akan menyala.
bersinar, bagaikan kuda yang bawahnya itu putih, atasnya hitam, menyala seperti itu. Bahkan ketahuan, Rasul otomatis akan melihat, oh itu tuh umat saya itu rajin sholat, wajahnya bersinar, kakinya bersinar, tangannya umat saya. Dirangkul oleh Rasulullah, disuruh diajak, ayo umat saya ke sini, dikumpulkan semuanya. Ketika semuanya sudah dikumpulkan, semua umat manusia pada waktu itu akan merasa kehausan yang sangat luar biasa. Kehausan yang sangat luar biasa. Karena mungkin di sana itu bukan 1 hari menunggu hisab, bukan 2 hari menunggu hisab. Jadi setelah hari kiamat, kemudian semua manusia, semua alam raya binasa hancur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Jadi yang pertama kali dihidupkan itu malaikat Israfil. Yang terakhir mati malaikat Israfil. Malaikat Israfil setelah tiup sangkakala yang pertama, hancur semua, mati semua. Kecuali begitu semua mati sendiri. Sudah itu baru Allah yang akan memerintahkan kepada orangnya untuk hilang dengan sendirinya, cabut dengan sendirinya, matilah Israfil. Binasa semuanya. Kemudian Allah akan mengatakan, dulu kalian semua wahai manusia, ada di antara kalian yang sombong di muka bumi, ada kalian yang angkuh di muka bumi, ada dari kalian yang tidak mau menyembahku. Mana kalian? Ada malikul, hari ini saya Tuhan, hari ini saya raja di raja. Tidak ada raja selain saya. Hancur binasa semuanya. Dan itu juga tidak sebentar, itu berlangsung lama. Sampai kemudian Allah akan munculkan alam baru, ciptakan alam baru, kemudian dihidupkan Israfil, kemudian diperintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika tiup sangkakala yang kedua ini, manusia itu akan hidup kembali, dibangkitkan seperti apa? Seperti kecambah yang baru pukul. Manusia itu muncul kayak kecambah, muncul. Pada masa pada waktu itu hamparan luas, warnanya putih, seperti salju, seperti YouTube, putih semua. Tapi matahari dekat. Maka manusia ketika hidup itu langsung bingung dengan sendirinya, bingung semua. Dalam kondisi kebingungan sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau orang yang amalnya baik, maka ketika kondisi kebingungan tiba-tiba saja akan datang awan. Awan yang menaungi dirinya kemanapun dia berada, dinaungi oleh awan. Tapi bagi yang tidak punya amal baik, dia kepanasan. Maka di sana itu orang haus, keringat. Sehingga ada orang yang tenggelam, ada orang yang berenang di keringatnya sendiri. Maka Nabi Muhammad ingat dengan umatnya, umatku. Kemudian umatnya Rasulullah akan dikumpulkan, umatku kumpul semuanya. Setelah kumpul apa? Dibawa oleh Rasulullah akan berjalan, akan ketemu yang namanya Telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Telaga Kautsar. Setelah ketemu Telaga Al-Kautsar, kemudian diperintahkan kepada umatnya Rasulullah, wahai umatku silahkan minum. Maka siapa yang minum si tersebut tidak akan merasakan haus selamanya. Yang lain kelimpungan, bingung, apa macam-macam, umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan minuman dari Telaga Al-Kautsar karena syafaat dari Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad,
seumur-umur hidup kita dari lahir sampai kita itu meninggal, itu kesalahan kita kalau dihitung itu luar biasa. Kita itu tidak akan pernah dapat untuk bisa menandingi nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Maka kita sangat berharap syafaat Rasulullah SAW. Kita berharap kepada bantuan dari Rasulullah SAW. Kita nggak bisa mengandalkan amal baik kita itu, nggak bisa. Ada sholat malam setiap malam, ada puasa sunnah setiap Senin Kamis, ada puasa Syawal, tapi itu belum bisa menjamin bahwa Anda itu akan selamat di akhirat kelak. Nggak ada jaminan. Karena bisa jadi kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Bisa jadi kita melakukan perbuatan yang menurut kita sederhana. Suatu kali bisa jadi kita atau orang tua kita hendak minum, ada air 1 gelas, yang kemudian kita ngira bahwa air itu bukan milik orang tua kita. Tiba-tiba kita datang minum, atau ibu kita datang minum, air minumnya mana ya tadi? Sudah diminum tadi sama itu. Gimana sih? Air minum saya kok diminum? Nah, kita menyinggung orang tua kita tidak kita sadari. Hanya gara-gara setelah air minum, akhirnya orang tua kita tersinggung. Kan bisa terjadi seperti itu. Maka harapan kita adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Kita baca sholawat supaya kita di akhirat bisa mendapatkan pertolongan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di akhirat tidak ada yang bisa menolong kita. Amal perbuatan kita pun tidak bisa menolong kita. Perbuatan baik kita tidak bisa menolong kita. Maka kita tidak bisa bergantung kepada perbuatan baik kita. Kita sangat berharap pertolongan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita sering-sering untuk kemudian berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Setidaknya sering membaca sholawat. Man sholla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang sering membaca sholawat kepadaku, maka dia akan diberikan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai seluruh orang mukmin, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat itu bukan sekadar perintah Allah, tetapi dicontohkan langsung oleh Allah SWT. Kalau Allah merintahkan kita sholat, Allah itu nggak sholat. Allah merintahkan kita puasa, Allah itu nggak puasa. Allah merintahkan kita zakat, Allah itu nggak zakat. Tetapi Allah merintahkan kita bersolawat, Allah bersolawat. Dan Nabi Muhammad itu ketika dulu Isra Mi'raj, kemudian Allah mengucapkan salam, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Selamat, keselamatan untukmu, semoga kau selamat, wahai Nabi. Nabi Muhammad tidak menjawab Assalamualaikum, tidak. Tapi yang diingat kita umatnya Assalamualaikum, saya dan umatku. Ketika di langit sana dikasih salam sama Allah, jawabnya itu tidak sendiri, nggak egosentris, nggak mikir ala dewi. Nabi Muhammad itu enggak. Jawabnya Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan ini juga diberikan kepada kami, wa ala ibadina sholihin, dan juga hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi selalu ingat kepada umatnya. Sampai di langit sana yang diingat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan dengan mujalasah, dengan kita sering ke majelis taklim, dengan kita belajar, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, nyafaati kita dari kiamat, dan mudah-mudahan kelak dari hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah bab 1 selesai. Sekiranya ada yang tidak bertanya silakan. Sekiranya tidak maka kita tutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.